الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا ورزقا حلالا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. Baik, jamaah salat subuh rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat, inayah, hidayah, istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya profil sosok orang-orang yang akan menghuni surga ini sebenarnya sudah kelihatan di dunia. Orang siapakah yang akan menghuni surga di antara kita? Sebenarnya sekarang ini sudah nampak. Ini nampak sosok penghuni surga. Walaupun yang bisa mengetahui itu adalah kita sendiri. Kita bisa menentukan, kita bisa mengukur apakah kita ini layak untuk masuk surga atau tidak. Oleh karena itu para ulama sudah bisa menentukan kaidah tentang siapakah yang akan bisa masuk surga dan siapa yang sulit atau tidak bisa masuk surga. Dalam sebuah kaidah, man lam yadkhul jannatad dunya la yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak bisa merasakan kebahagiaan di dunia, siapa yang enggak bisa masuk surga di dunia, dia enggak bisa masuk surga akhirat. Siapa yang enggak bisa bahagia di dunia, dia enggak akan bisa berbahagia di akhirat. Jadi untuk memperoleh kebahagiaan akhirat itu di dunia harus sudah bahagia. Di dunia harus sudah bahagia. Penghuni surga itu juga sudah jelas kebaikan-kebaikannya, kesalehannya, baik kebaikan hablum minallah dan hablum minan nas. Karena dua faktor ini enggak bisa diabaikan. Satu, hablum minallah saja belum bisa, hablum minan nas saja juga belum bisa. Baik ibadahnya kepada Allah saja nggak bisa ngantarkan orang ke surga. Baik hubungan sosial kemasyarakatannya saja nggak bisa juga surga. Baik secara ritual dan baik secara sosial. Garis besarnya juga sudah Allah sampaikan. Yang penting ikutin aturan, jangan banyak melanggar larangan. Ikutin aturan, jangan banyak larangan. Yang sering jadi masalah adalah kita tidak tahu aturan, kita juga tidak tahu larangan. Ini fatal. Kayak kita berlalu lintas, nggak ngerti aturan. Aturannya harus belok kanan, kita lurus. Aturannya satu jalur dibuat dua jalur, masalah. Enggak tahu larangan pula, ada rambu-rambu larangan, dilanggar, jelas terjadi masalah. Di dalam beragama juga begitu. Selama kita tidak tahu aturan-aturan, kita akan banyak melakukan pelanggaran. Nah, profil inilah sehingga Allah
menyatakan di dalam Al-Quran surat Ali Imran 35, 36, walladzina idza fa'alu fahishatan. Penghuni surga itu bukan orang yang tidak berbuat dosa. Penghuni surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Dia juga pernah berdosa, bahkan bisa jadi dosa kecil, mungkin dosa besar, tapi bisa masuk surga. Kadang kita juga sudah pesimis, ya Allah, dosa saya sudah kebanyakan, kayak mana saya melakukan dosa besar, ya Allah, gimana saya bisa orang masuk surga, bahkan masuk surga dengan tingkat yang tinggi pun pelaku dosa besar bisa masuk surga dengan cepat. Nanti akan saya sampaikan sebuah sosok pelaku dosa besar, tapi masuk surganya bukan surga yang kelas bawah, kelas tinggi lagi. Ini bukan berarti memberi kesempatan kepada orang yang berbuat dosa, nggak apa-apa pelaku dosa besar kata Ustadz bisa masuk surga. Bukan begitu. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Termasuk kita-kita yang hadir rajin sholat isya ke masjid, rajin sholat subuh di masjid, itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Termasuk ustadz-ustadz sendiri bukan orang yang tidak pernah salah. Bisa jadi salahnya banyak, bisa jadi dosanya juga besar. Yang dijadikan ukuran itu bukan berapa besarnya dosa, berapa banyaknya dosa, neraka dan surga, bukan. Ukurannya bukan itu. Ukurannya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Jadi sosok penghuni surga itu bukan orang yang tidak berbuat dosa, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dia ada orang yang rajin, soleh, bener, nggak mungkin. Tidak mungkin manusia tidak berbuat dosa. Tapi juga bukan berarti nggak apa-apa berbuat dosa. Ini keliru. Orang yang dinyatakan oleh Allah sosok penghuni surga itu adalah orang yang walladzina idza fa'alu fahishatan. Apabila dia berbuat dosa, apabila dia berbuat salah, apabila dia berbuat dosa, berbuat salah, zakarullah, tahu dia bahwa dia itu salah, dia salah itu tahu. Yang pertama ngerti dulu lah bahwa yang dilakukan itu salah, ngerti. Ini kalau modal ngerti saja sudah nggak punya, fatal dia. Orang berbuat salah nggak ngerti, orang berbuat dosa nggak ngerti, bahkan dinikmati. Wah, ini udah masuk ke tahap berikutnya, nggak berat. Kecuali nanti hidayah Allah Ta'ala, tapi itu 1.000.000 lah barangkali. Berat. Yang pertama ngerti dulu bahwa ini salah atau enggak. Itu. Jadi mencari ilmu, mencari informasi itu adalah penting. Jadi seseorang berbuat salah itu, walaupun sebenarnya Allah sudah memberikan bekal dan potensi seseorang untuk melihat ini salah atau benar, ini sudah ada. Beda dengan binatang. Kalau binatang berbuat salah, ya dia nggak punya potensi akal. Sementara manusia punya potensi akal, cuman kadang-kadang ngakal-ngakalin. Manusia tahu sebenarnya salah yang, tapi bagaimana yukhadi'un Allah, mau coba-coba menipu Allah, tapi nggak bisa. Allah nggak bisa ditipu. Ini benar, padahal tahu dia salah. Ini ragu-ragu. Ragu-ragunya memang dipaksakan untuk ragu-ragu, padahal itu salah. Aturan manusia ada, aturan Allah juga ada. Jadi yang pertama adalah zakarullah, ngerti
ini salah atau benar. Kalau orang nggak ngerti salah, nggak mungkin dia akan masuk ke tahap berikutnya. Zakarullah. Salahnya ini kemudian dikoneksikan kepada spiritual, kepada unsur-unsur spiritual. Oh ya Allah, saya salah. Nah, ini dulu nih, salah atau benar. Sehingga bagaimana kita bisa meminta maaf kepada Allah kalau kita tidak tahu salah. Sama ketika kita tidak tahu ini salah, bagaimana kita minta maaf kepada orang lain. Jadi modal yang pertama, ngerti dulu. Ada sensitivitas hati. Zakarullah. Jadi itu hati kita sudah nggak klik, berarti ini ada sesuatu. Maka ketika untuk mengukur, Ustadz ukurannya apa dosa itu? Ukuran dosa itu harus jelas. Nah, ada orang yang seolah-olah ingin mempertegas lagi. Ukuran dosa itu, ukuran salah itu apa? Rasulullah juga kasih tahu nih, kalau mau lebih jelas lagi. Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan yang namanya dosa, yang namanya salah itu kalau terpenuhi salah satu dari dua unsur. Yang pertama, unsur mahaka fi sadrika. Unsur yang pertama, kalau terjadi kegalauan dalam diri, kegelisahan yang membuat gelisah. Kalau sudah kegelisah, jangan-jangan gimana ya? Walaupun itu transparan, misalnya dokumen transparan, tapi ada kegelisahan nih. Gimana ya? Nah, ini sudah kegelisahan, itulah yang sudah masuk dalam delik dan pasal dosa. Kalau orang tidak punya kegelisahan transparan, akuntabel, kredibel, udah nggak nyaman hidupnya, tidur nyenyak, makan enak. Ya, yang pertama, ada nggak kegelisahan? Kegelisahan, ada kegelisahan. Jangan-jangan atau nanti atau nah, kalau sudah ada kegelisahan itu berarti itu sudah masuk pasal dosa. Yang kedua, ukuran bahwa perbuatan itu sudah masuk kena pasal dosa adalah wa karihta an yattali alaihi nas. Inilah Rasulullah 1400 tahun yang lalu dengan kecerdasan wahyu dari Allah Ta'ala, beliau memberitahu pasal kedua bahwa unsur yang kedua kalau sudah terkena, yang kedua ini adalah wa karihta, nggak suka, tidak ingin kalau sampai orang lain melihat. Kalau yang kedua masuk transparansi atau tidak. Kalau yang pertama kegelisahan, ada hati kita ini nggak nyaman. Nanti kalau dipanggil KPK, nanti kalau panggil inspektorat, nanti kalau ketahuan, nanti kalau misalnya ini nggak berkah, nah di sini sudah terjadi masalah. Berarti harus segera ingat, nanti ada tahap berikutnya. Yang kedua, kalau tidak ingin dilihat oleh orang, perbuatan yang tidak ingin dilihat oleh orang lain, nggak suka kalau orang lain tahu, main petak umpet sembunyi-sembunyi, istri nggak boleh tahu, orang lain nggak boleh tahu, atau yang tahu hanya dia dan beberapa orang saja, itu sudah pasal. Nah, pasal yang dimana menyembunyikan sesuatu ini tentunya bukan masalah yang masalah positif. Kalau masalah positif diketahui oleh orang lain masih nyaman. Tapi ini masalah yang jelas ketidakinginan untuk diketahui oleh orang lain membuat galau masalah diri. Ini kalau orang lain tahu pasti wah bahaya nih.
apapun, maka itu sudah masuk kena pasal dosa ukurannya. Jadi bukan berarti orang itu, wah kalau begitu kita kena semua ini Ustaz. Betul. Ustaz kita dosa semua ini Ustaz. Betul. Seluruh masjid ini pernah berbuat dosa semua Ustaz. Betul. Termasuk saya juga. Tapi bukan berarti kita terus menerus, kita tahu ngerti dulu bahwa itu salah. Yang kedua, zakarullah, langsung ingat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, salahnya bukan salah biasa saja kemudian tidak ada langkah berikutnya. Ingat, ya Allah, bagaimana ini nanti pertanggungjawabannya kepada Allah, bagaimana nanti. Ingat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kalau Allah menghisap, mengaudit kita, bagaimana nanti saya di hadapan Allah Ta'ala. Jadi langsung ingat kepada Allah Ta'ala. Tahap ketiga, fastaghfiru lidunubihim. Solusinya dikasih solusi. Allah itu tahu kok kita ini salah, tapi Allah tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah kesalahan ini. Dikasih jalan. Astaghfiru lidunubihim. Langkah berikutnya istighfar. Istighfar dan taubat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Saya bertaubat kepadamu ya Allah, saya salah ya Allah. Udah, salahnya sudah terjadi. Ingat Allah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Belum selesai. Apakah itu sudah cukup? Belum. Kalau ingin betul-betul kesalahan itu dimaafkan, kalau ingin betul-betul kesalahan itu diampuni, kalau kita ingin betul-betul kesalahan itu di-delete, dihapus oleh Allah Ta'ala, langkah berikutnya masih ada. Walam yusirru ala ma fa'alu. Udah, stop gitu. Jangan dilanjutin salahnya. Ini yang membedakan antara orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam beristighfar dan bertaubat, dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam beristighfar dan bertaubat. Orang yang sungguh-sungguh beristighfar itu setelah beristighfar dan bertaubat, dia walam yusirru ala ma fa'alu. Dia langsung stop, langsung dipagar, langsung dikunci. Berarti gak usah dilanjutin lagi. Nah, selesai. Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni. Ini juga membutuhkan, nanti ada syurutut taubah, ada semangat dalam pribadi. Nah, sedangkan mereka yang cuma beristighfar kemudian bertaubat, tapi tidak ada semangat untuk tidak melanjutkan dosa itu, tidak ada, ya berarti belum sempurna istighfar dan taubat. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, baik ini dosa kecil, dosa sedang, ataupun dosa besar, atau dosa sangat besar sekalipun, ini Allah Subhanahu wa taala membuka ruang, masih bisa untuk mengajukan pemutihan. Kapan? Ya selama kita masih menginjakkan kaki, masih menghirup udara di dunia ini, peluang untuk mencari pemutihan dosa itu masih ada. Ustaz, tapi dosa saja udah banyak bertahun-tahun, masih ada, diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Kesempatan masih ada. Selama oksigen kita masih bisa hirup, napas masih kita hirup, masih ada. Tapi kalau sudah nama kita dipanggil di masjid-masjid sekitar kita, selesai. Kalau nama kita sudah dipanggil oleh pengurus masjid, panggilannya kayak mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalam, sudah nggak ada lagi kesempatan. Sebelum nama kita dipanggil, sebelum kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, masih, Ustaz dosa saya gede banget, masih. Nih contohnya, dalam sebuah hadis yang sangat populer dan terkenal dengan
taubatul mar'ah al-ghamidiyah. Seorang yang berbuat zina. Seorang yang berbuat zina. Kok mukanya pada gitu ya. Baik. Seorang wanita, terjemahannya saja, dari kabilah Juhainah tiba-tiba datang ke masjid Rasulullah ketika Rasulullah sedang memberi taklim seperti ini. Tiba-tiba masuk menemui beliau, memberanikan diri masuk masjid ketika Rasulullah sedang memberikan taklim pembelajaran. Datang dengan perlahan, malu-malu, takut-takut, perasaan takut, pelan-pelan, masuk enggak, temuin enggak, berjalan dengan rasa gentar, dengan rasa enggak pede banget, rasa takut, ya Allah gimana ini, Mas, karena dia sudah melakukan dosa besar. Dia ingin melupakan aib dan apa yang sudah dilakukan, dosa-dosa yang dilakukan. Pokoknya saya harus ketemu. Pokoknya saya harus ketemu Nabi. Ya. Untuk mendapatkan penyelesaian, harus diselesaikan. Ya. Karena dosa itu akan selalu menghantui. Ya, namanya dosa itu akan menghantui seseorang. Wah, ini bagaimana, ini jangan-jangan nanti kalau terus, karena orang yang punya nurani baik ketika berbuat salah, dosa ini akan terus membuat orang tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, kepikiran terus. Tapi kalau berbuat baik, orang soleh, orang hatinya berlapang dada, memaafkan kesalahan orang, pikirannya nyaman, tidur nyenyak, makan enak, ya, beda sekali. Maka betul orang yang soleh itu bahagia, tidur bisa nyenyak, makan bisa enak, karena nggak mikir yang nggak mikir yang buruk-buruk, nggak mikirin perbuatan salah yang selalu menghantui dia. Jauhi, karena memang akan membuat ketidakbahagiaan. Contoh misalnya bapak-bapak menyembunyikan sesuatu dengan istrinya, itu pasti akan kekhawatiran, ketakutan, ketidaknyamanan, ketidaktenangan. Sakinah itu nggak ada. Mau sakinah, mawaddah, warahmah, sakinahnya saja nggak ketemu, bagaimana mau mawaddah, bagaimana mau rahmah. Sementara ayat sakinah, mawaddah, rahmah itu satu paket. Siapa yang dapat mawaddah, rahmah mesti sakinah, mesti harus ada ketenangan. Istri yang melakukan sesuatu tidak diketahui suami pasti juga nggak akan sakinah, nggak akan mawaddah, nggak akan rahmat, nggak akan dapat rahmat dari Allah Ta'ala, karena menyembunyikan sesuatu. Itu pasti tidak akan bahagia. Kalau dunia nggak bahagia, mau di akhirat juga nggak akan bahagia. Sembari menepis takutnya, dia sampailah kepada Rasulullah. Takutnya dia abaikan. Pokoknya harus berani. Dia lupakan kejahatan dosa-dosanya. Dia harus mendapatkan penyelesaian dari Nabi. Ketemulah Rasulullah. Dia berdiri, kemudian dia berkata bahwa, ya Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan itu. Saya telah berzina. Di depan orang, di depan Rasulullah, dia mengatakan, saya sudah berzina. Saya sudah melakukan perbuatan zina, ya Rasulullah. Berani dia mengatakan demikian. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu mendengar, melihat seorang wanita datang mengatakan, saya sudah berzina. Coba beraninya seseorang maju ke hadapan hakim, saya salah, saya sudah melakukan kesalahan.
Apakah Rasulullah SAW langsung memproses? Ya sudah, karena kamu berbuat dosa besar, karena kamu berbuat salah, segera siapkan segala sesuatunya. Apakah Rasulullah melakukan itu? Tidak. Tidak. Rasulullah tidak melakukan begitu. Dengar, ngelihat, begitu ada yang mengaku seperti itu, beliau wajahnya merah. Ada berarti ada proses berpikir sehingga sampai ke dalam sanubari, sehingga muncullah sebuah ekspresi merah di muka itu kan sudah melalui proses berpikir, proses di hati, muncullah ekspresi wajah yang memerah. Nah, merahnya ini tergantung apa yang terjadi pada beliau. Beliau memalingkan wajahnya ke arah yang lain. Begitu tadi di sebelah sini, beliau palingkan wajahnya. Tapi ekspresi Rasulullah sudah nampak di sini. Seakan-akan beliau tidak. Nah, ekspresinya ini menunjukkan beliau tidak ingin mendengar. Beliau ingin mengacuhkan saja ini. Acuh tak acuh jangan. Sudahlah. Beliau ingin melanjutkan lagi taklim dan pembelajarannya. Pura-pura dia seolah-olah tidak dengar, tapi sudah ada ekspresi. Beliau palingkan wajahnya. Dia tidak ingin berbicara. Beliau nggak ingin berbicara lagi dengan seorang yang sudah mengakui di depan hakim bahwa dia telah berbuat dosa besar, dia telah berbuat salah. Sebenarnya ketika Rasulullah memalingkan wajahnya begini, bisa saja wanita ini pergi, nggak akan diproses, hukuman itu nggak akan diproses. Selesai udahlah, itu urusan lo dengan Allah Ta'ala. Rasulullah tidak ingin melanjutkan lagi pembicaraannya, kemudian berhadapan dengan sahabat yang lain. Dan ada keinginan Rasulullah untuk mencabut kata-katanya itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Benar. Coba dipikir-pikir lagi, mungkin kamu enggak kali, coba dipikir-pikir. Ketika Rasulullah menyampaikan, cobalah diingat-ingat lagi. Itu bisa saja, oh ya Rasulullah, saya pulang dulu ya Rasulullah. Bisa, dan tidak akan dicari. Tidak akan dicari. Bisa saja dia berpikir lagi. Ketika sudah ketemu dengan Rasulullah, dia berpikir lagi. Dan mencabut perkataannya. Namun perempuan itu adalah wanita yang sangat istimewa, berbuat dosa besar, bukan hanya sekedar wanita-wanita biasa, imannya sudah menancap. Artinya dia sudah punya pilihan, ini yang harus saya lakukan. Ya udah, karena itu pilihan. Kemudian Nabi bersabda, pergilah. Ya sudah, kalau kamu berbuat, apa buktinya? Rasulullah ingin bukti. Ngaku masih padahal sebenarnya di dalam syariat Islam itu kalau udah ngaku nggak ada bukti nggak apa-apa. Kalau tidak ada pengakuan mesti cari bukti. Tapi ketika sudah ngaku udah nggak perlu lagi bukti. Tapi Rasulullah ingin tahu, apa buktinya kamu melakukan perbuatan zina? Wanita itu menjawab, saya hamil. Nah sudah. Ya sudah, itu bukti, walaupun sebenarnya nggak perlu bukti karena sudah mengaku. Ya. Kemudian Rasulullah minta, pergilah, pulang aja kamu dulu sampai kamu melahirkan. Kalau kamu sudah lahiran, balik lagi ke sini. Setelah Rasulullah menyatakan begitu, pulanglah wanita ini. Sebenarnya ketika wanita itu pulang sudah melahirkan, nggak balik lagi ke Nabi, nggak dicari. Nggak dicari sama Nabi. Tapi apa yang terjadi? Bulan demi bulan setelah wanita itu pulang, hamil 9 bulan, mengandung putranya selama 9 bulan, dengan kondisi yang sangat galau. Dia ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian bayi itu lahir. Gitu kan suara bayi? Ya. Bayi itu lahir.
Kemudian hari pertama dia nifas, hari pertama karena ingin menyelesaikan masalahnya, datang lagi kepada Nabi, bawa bayi yang diselimuti kain, masih orok itu. Dia langsung berjumpa kepada Nabi, ya Rasulullah. Datang membawa bayinya yang masih kecil. Kemudian dia berkata, "Tahhirni ya Rasulullah, tahhirni, ya, sucikan aku ya Rasulullah." Karena dosa ini betul-betul menghantui dirinya. Ya. Sucikanlah aku ya Rasulullah. Ya, dia ingin setelah, ya, inilah bayi itu ya Rasulullah, aku sudah melahirkannya, maka sucikanlah aku, sambil membawa bayi yang masih orok itu tadi. Maka Nabi pun melihat kepada anak perempuan bayi tadi, anak perempuan, dilihatnya bayi yang masih orok tadi. Kemudian hati beliau pun sebenarnya juga menangis melihat bayi yang masih kecil, bayi yang belum bisa apa-apa, seandainya ditinggalkan oleh ibunya, bagaimana yang terjadi. Kemudian dia juga menangis karena kasihan banget kalau bayi yang lahir ini tanpa seorang ibu yang sudah melakukan dosa dan ingin mensucikan dirinya. Siapa yang akan menyusui bayi tersebut jika ibunya mati? Ya. Siapa yang akan mengurusi keperluan bayi tersebut jika hukuman ditegakkan untuk orang tuanya? Ya kan mati. Hukumannya mati dengan dirajam. Nabi pun bersabda, "Pulanglah." Nah, wanita tadi disuruh pulang aja dulu kamu. Susuilah bayi itu tuh. Jika engkau telah menyapinya, boleh kembalilah kepadaku. Rasulullah minta supaya wanita itu pulang. Pulanglah. Menyusui itu selama, dalam Al-Quran dan memang disampaikan oleh Rasulullah juga, selama 2 tahun. Menyusui 2 tahun. Sempurna. Haulaini kamilaini liman arada an yutimar radha'ah. Al-Quran juga sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu bahwa menyusui bayi itu yang paling baik adalah 2 tahun. Sebelum para medis mengatakan 2 tahun, Rasulullah sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu 2 tahun lamanya. Pulanglah anak wanita itu tadi bersama anaknya, kemudian disusuilah bayi itu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, 2 tahun. Sudah genap bayi itu disusui selama 2 tahun, balik lagi dia kepada Nabi. Jadi 9 bulan ditambah 2 tahun. Kemudian setelah disapih, hari yang pertama disapih, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya wanita itu tidak kembali kepada Rasulullah, itu juga tidak akan dicari oleh Rasulullah. Tapi karena keinginannya masih kuat untuk menyelesaikan masalah dosanya, kemudian dia kembali kepada Rasulullah. Ya. Tahun berganti, bulan berganti, datanglah kepada Rasulullah dengan anaknya yang berusia 2 tahun, membawa sepotong roti yang sudah bisa tertawa. Ya, kemudian datang kepada Nabi bersama anaknya yang masih umur 2 tahun, sudah disapih, dan anak tersebut memegang roti. Perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, aku telah menyapihnya. Aku telah menyusui anak ini selama 2 tahun. Tahhirni ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah." Ya. Kemudian, ya, karena ini sudah keinginan yang kuat dari wanita tersebut, maka diambillah bayi itu tadi. Ya sudah, diambillah bayi itu tadi. Anak itu tadi digendong oleh Nabi yang sudah berumur 2 tahun. Kemudian, ya,
saat-saat itulah seolah-olah beliau membelah hati wanita tersebut dengan di kedua lambungnya dengan mengambil bayi itu, dengan mengambil anak umur 2 tahun itu tadi. Itulah, tapi ini adalah perintah Allah. Ini juga keinginan dari sang wanita itu tadi. Ya. Dengan hukuman pun juga akan bisa ditegakkan. Dan inilah pertama kali terjadi hukuman rajam di masa Rasulullah SAW. Akhirnya perempuan itu dirajam dengan hukuman rajam dan dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, siapa yang bisa mengkafil, siapa yang bisa mengasuh dan membesarkan anak ini, maka dia adalah temanku di surga. Karena ibunya adalah seorang wanita yang at-taibun, yang bertaubat kepada Allah taala. Sebenarnya perintah Rasulullah untuk segera dieksekusi, dan kemudian beliau mensalat setelah mati, meninggal. Kemudian Rasulullah mengsalat, mengkafani, mandikan, kemudian menyolatkan jenazah ibu dari sang anak itu tadi. Setelah disalatkan, Rasulullah berkata, ada Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasul, Anda mensalati wanita ini padahal dia adalah seorang wanita yang sudah melakukan dosa besar. Wanita ini melakukan zina, kenapa engkau mensalati ya Rasulullah? Dalam benak Umar itu seharusnya yang disalati oleh Rasulullah itu hanya orang-orang baik saja. Baik di mata Umar, baik di mata sahabat. Kemudian beliau bersabda, sungguh wanita itu telah bertaubat. Wanita itu sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah yang ahli ibadah, maka taubat itu akan mencukupinya. Artinya amal soleh, taubatnya wanita ini tadi yang berupa amal soleh, jika ditimbang dengan amal solehnya 70 orang di sekitar Rasulullah yang baik-baik, lawasian sebanding. Jadi amal soleh wanita ini dengan 70 orang yang luar biasa di hadapan Allah masih sebanding. Artinya bobot wanita ini di sisi Allah Ta'ala sebanding dengan 70 orang. Fahaljar, apakah engkau mendapati sebuah taubat yang lebih utama daripada pengorbanan dirinya untuk Allah Ta'ala? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita sampai hari ini masih menganggap namanya istighfar dan taubat itu hanya untuk menghapus dosa. Keliru. Istighfar dan taubat itu bukan untuk membuat dosa kita supaya diampuni oleh Allah Ta'ala. Bukan. Istighfar, taubat ya berulang berkali-kali, terus menerus, tiap hari, tiap saat, tiap sholat, tiap jam, tiap detik. Itu bukan hanya untuk menghapus dosa, tapi juga untuk menambah investasi amal soleh dan pahala. Masih, kalaupun dosa sudah Allah ampuni, kan kita tidak tahu apakah Allah mengampuni dosa itu 100%, apa 50%, apa 10%, kita tidak tahu. Itu wewenang Allah Ta'ala. Seandainya dengan taubat Allah sudah menerima dan sudah dihapuskan 100%, kita masih terus beristighfar, kita masih terus bertaubat, kita meminta ampun kepada Allah Ta'ala, itu sebagai amal soleh yang luar biasa. Maka Rasul mengatakan sebanding dengan amalnya 70 orang ahli Madinah. Jadi terus amal soleh itu juga bisa dilakukan dengan cara istighfar dan taubat terus. Ini ukuran orang yang baik, profil-profil penghuni surga itu istighfarnya enggak sekali-kali, setiap kali. Sehingga Rasulullah memberikan contoh, inni la astaghfiru rabbi.
Saya sesungguhnya beristighfar kepada Allah Ta'ala tidak kurang dari, dalam sebuah riwayat 70 kali, dalam riwayat lain 100 kali. Selevel Nabi saja, Nabi Rasulullah yang udahlah orangnya sudah, akhlaknya sudah luar biasa, amal solehnya sudah luar biasa, ibadahnya luar biasa, masih beristighfar kepada Allah Ta'ala, masih bertaubat kepada Allah tidak kurang dari 100 kali dalam satu hari. Orang sehebat Nabi saja seperti itu, masih minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, apalagi yang jauh dari Nabi, jauh, kita ini harus lebih banyak lagi. Jadi istighfar, taubat itu bukan hanya untuk menghapus dosa, tapi juga menambah investasi pahala. Satu saat saya dapat WA dari seorang sahabat saya di Timur Tengah. Dia bilang tetangganya seorang janda, ya, seorang janda. Dia cerita bahwa ketika suaminya masih hidup, jika terjadi, biasalah terjadi pertengkaran suami istri sedikit, biasa. Suaminya biasanya, dia ceritakan, suaminya biasanya pergi. Kalau ribut-ribut sama istri, suaminya pergi keluar, entah kemana, yang penting keluar. Pokoknya nggak ingin ketemu istrinya, pokoknya nggak ingin di rumah, dia keluar. Kemudian sang istri ini melakukan sesuatu yang sebenarnya juga nggak masuk akal, tapi dia lakukan. Jadi dia cerita, kalau suami saya ribut dengan saya, dia pergi dari rumah entah kemana, habis itu saya kemudian langsung istighfar. Saya istighfar, perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah. Terus istighfar. Dan biasanya setelah saya beristighfar, suami saya pulang. Jika terjadi pertengkaran lagi, ribut-ribut lagi, suami saya pergi. Tapi kalau saya diem aja, nggak beristighfar, suami saya nggak pulang-pulang. Ini resep untuk ibu-ibu ya. Kalau suaminya pergi, banyakin istighfar, Bu. Ya, istighfar, tapi jangan baik, gua punya senjata ini. Jadi istighfar. Biasanya suaminya pulang, pasti itu. Dan saya juga tidak tahu kenapa bisa demikian, tapi itu rahasia saya dengan suami saya. Pokoknya itu saja. Setelah suaminya meninggal dunia, bukan berarti istighfar lagi suaminya balik. Bukan, suami meninggal dunia, sudah ekonomi rumah tangga mulai goyah. Dia masih bisa hidup 1-2 tahun dengan harta warisan, terus sampai 5 tahun, lama-lama hartanya udah makin lama makin habis, ekonomi sudah makin susah. Kemudian dia ingat, ya Allah, kalau saya lagi ribut sama suami saya beristighfar, kemudian suami saya pulang, barangkali dia bercoba istighfar. Dia bilang kepada anaknya, nak, kita banyakin istighfar, pokoknya kita istighfar kepada Allah, terserah Allah mau ngaturnya kayak mana, kita pokoknya beristighfar saja. Banyak-banyakin istighfar, pagi, siang, sore, malam, istighfar terus dia lakukan. Tak lama setelah dia beristighfar, hari-hari istighfar, tah dari mana tiba-tiba ada rezeki. Ada orang datang memberi rezeki. Rezekinya ada yang ngasih sedikit, ada yang ngasih banyak, ada yang banyak sekali. Ada yang banyak, sehingga hidup dia itu makin lama ekonominya makin bagus. Dan dia punya usaha dan akhirnya rezekinya lancar sekali. Istighfar terus dan dia tidak berhenti itu lakukan istighfar. Ternyata istighfar itu manfaatnya jauh lebih daripada apa yang kita bayangkan. Dengan seringnya kita beristighfar, ternyata bisa membangun ekonomi seseorang juga dengan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Boleh jadi membuat kesehatan seseorang, insya Allah. Karena manfaat zikir itu bukan hanya fokus hanya pada masalah itu saja. Allah akan memberikan sesuatu yang tak terduga, itu sangat mungkin sekali. Jadi banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Entah Allah itu sudah mengampuni atau belum, teruslah, karena tidak akan sia-sia zikir yang kita lakukan.
zikir yang kita baca itu di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Jadi inilah profil sosok orang yang sebenarnya sudah melakukan dosa yang besar. Dosa yang besar, tapi Allah menjadikan orang tersebut menjadi manusia yang terbaik. Dengan dosa itu, dengan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah itu, menjadikan dia menjadi orang yang terbaik karena membalikkan kondisi dan dia tidak putus asa berharap kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Allah memberikan tempat yang terindah dan terbaik dibandingkan orang yang hanya lurus-lurus tapi biasa-biasa saja. Prestasi wanita ini di hadapan Allah luar biasa. Di mata manusia jelek, tapi di hadapan Allah sangat mulia dan terpuji. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Dosa itu ada kalanya hablum minallah dengan Allah ketika kita tidak puasa Ramadan, ketika kita tidak sholat 5 waktu, ketika kita melanggar aturan-aturan Allah, berarti dosa kepada Allah. Urusannya ya kita sama Allah, penyelesaiannya kita sama Allah. Ada dosa kita dengan orang lain, pernah menzalimi, pernah menyakiti, pernah melakukan tidak amanah terhadap harta, itu juga urusannya kepada manusia. Minta maaf kepada Allah saja tidak cukup. Tidak cukup. Penyelesaiannya harus clear dan clean. Harus clear dan clean. Ya, kita usahakan usaha. Jadi adanya usaha dulu. Usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan itu harus dilakukan. Apakah dengan cara misalnya melunasi hutang-hutangnya atau dengan cara meminta maaf kepada yang bersangkutan. Harus ada clear dan clean. Jadi tetap minta ampun dan beristighfar kepada Allah tetap dilakukan. Nah Ustadz, sekarang kita sudah tidak tahu lagi nih berapa banyak orang yang sudah kita aniaya. Kapan saja kita sudah usianya sudah banyak, saking banyaknya orang yang menganiaya kita. Kemarin kalau nggak salah sebulan yang lalu sesi ini juga sudah saya sampaikan bahwa nanti di akhirat ketika kita sedang diproses audit oleh Allah Ta'ala dan disaksikan oleh seluruh manusia, kita akan digugat, siap untuk digugat karena ada hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan belum selesai. Apakah itu terkait masalah materi atau masalah keadilan atau masalah kezaliman, nanti kita akan siap-siap ada gugatan-gugatan. Begitu si A dipanggil oleh Allah Ta'ala tampil, kemudian di proses audit hisab oleh Allah Ta'ala akan disosialisasikan kepada seluruh manusia. Apakah kalian sudah ikhlas dengan orang ini? Dengan orang masing-masing membuka catatan. Nah, ini ada masalah dengan saya. Saya ya Allah menggugat yang itu, saya juga menggugat. Dulu waktu di dunia dia pernah menzalimi saya. Dulu pernah di dunia saya tidak mendapatkan keadilan. Dulu dia telah menganiaya saya. Gugatan-gugatan itu muncul. Saya gugat. Disinilah saat-saat sulit kita mendapat gugatan dari manusia. Kalau belum kita selesaikan, nanti akan digugat.
Nah, bagaimana cara menyelesaikan gugatan ini? Saya review lagi saja. Ya. Ini gugatan ini akan terjadi. Bisa jadi kalau yang menggugat itu jutaan orang, ya, akan terjadi yang namanya al-muflis. Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang muflis, yang bangkrut? Ya, orang yang bangkrut itu adalah, kata Nabi, alladzi jaa bi salatihi, dia salatnya bagus, zakatnya bagus, haji umrohnya banyak, infak sedekahnya banyak, tapi gugatannya banyak. Maka dicarikan, karena sudah tidak ada lagi cara untuk membayar gugatan, diambillah dari amal solehnya. Kau salatmu bagaimana? Orang ini ditanya, ada pahala salat? Ada, banyak. Diambil pahala salat, diberikan kepada orang yang gugat, diberikan kepada orang yang gugat, diberikan kepada saya. Habis pahala salatnya, masih banyak yang gugat. Saya belum dapat. Diambil lagi pahala zakatnya, infak sedekahnya, ambil. Masih banyak. Habis pahala zakat sedekah, pahala haji umroh, pahala puasa, habis untuk membayar gugatan. Karena mau tidak mau akan diselesaikan. Caranya begitu, menyelesaikan gugatan itu dengan mengambil pahala. Habis pahala sholat, habis pahala zakat sedekah, habis pahala puasa, habis pahala umroh haji, habis pahala-pahala yang lain habis. Yang gugat masih ada. Saya belum dapat, saya juga pernah ditipu, saya pernah dianiaya, saya pernah dighibah, saya pernah. Ini catatannya ada semua. Habis. Mau bayar pakai apa lagi sekarang? Nggak ada lagi untuk bayar. Akhirnya karena untuk keadilan diambillah. Kau punya dosa nggak? Ada, diambil dosa ini. Sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukan, ambil dosanya, ambil, diberikan kepada orang yang sedang disosialisasikan ini tadi. Ambil, dapatlah dia dosa dari orang-orang tadi yang sudah tidak ada gugatan lagi, penuhlah orang ini, pahala udah habis, dosa yang dia bawa juga belum selesai. Karena baru audit, baru hisab, ditambah dengan dosa si A, si B, si C, sekian orang yang menggugat ada. Datang dia kepada Allah dengan amal soleh yang sudah habis, yang tadinya banyak, dan dosa dia lakukan, dan dosa orang-orang yang lakukan itu dapat semua. Lemeslah orang ini. Lemes. Udah ditimbang mah udah ketahuan. Maka faturihat finnar, enggak perlu lagi main ini lagi, langsung dicemplungin sama malaikat, enggak usah lewat jembatan lagi, plung, langsung dilempar ke neraka. Nah, orang ini tadi faturiha finnar, maka dilemparkan dia ke neraka. Ini waspada terhadap gugatan urusan manusia yang belum selesaikan. Kita masih menghirup udara, selesaikan. Ustadz, terlalu banyak, kita nggak sempat lagi, nggak hitung lagi. Nah, solusi yang kedua adalah dengan cara mendoakan. Doakan mereka, orang-orang yang pernah kita zalimi, yang sudah tidak lagi kita ingat lagi, kita doakan kepada Allah Ta'ala, agar nanti gugatan-gugatan itu bisa diambilkan dari doa-doa kita kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Kalau perlu kita sebut namanya, ya Allah, si A, si B, si C, si D, ya Allah, dengan orang-orang yang punya hak atas diriku, jangan sampai dia nanti menggugat, aku berikan dia orang itu yang terbaik, amal soleh, rizki, keberkahan hidup, usia yang baik. Doakan sebanyak-banyaknya, terus, maka Allah nanti di akhirat akan memberikan solusi lagi. Ketika gugatan-gugatan itu ada, maka Allah tidak langsung mengambil dari amal solehnya, nggak langsung ngambil dari aset kita, tapi akan diambil dari pilihan yang lain. Doa-doa kita ini diberikan kepada orang ini. Mau pilih mana? Kau mau ngambil pahala orang ini tadi, atau mau pilihan dari saya, dari Allah? Dipilih.
orang ini nanya, dari apa dulu nih pilihannya? Ketika dikasih tahu pilihan yang lain, langsung tertarik. Pilih yang dari Allah saja. Nggak jadi ngambil asetnya orang ini karena lebih besar. Akhirnya aset kita bisa utuh karena tidak diambil karena kita sudah membayarnya dengan doa. Terus jangan pelit-pelit juga ngasih doanya. Doakan kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya. Doakan keberkahan, doakan rahmat. Terus dan jangan pernah berhenti. Insya Allah kita akan punya aset yang jauh lebih banyak untuk membayarkan itu tadi, gugatan. Karena setiap manusia nanti akan digugat kalau kita punya salah kepada orang lain. Sudah cukup siang, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.